Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita pelajari ayat nomor 17 dari surat Al-Fajr. Apa bunyi ayatnya? Kalla bal la tukrimunal yatim. Artinya tidak demikian, tidak seperti yang kalian bayangkan. Ini adalah bantahan dari Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang mengira bahwa kemuliaan dan kehinaan itu diukur dari kekayaan atau kemiskinan. Allah bantah dengan firman-Nya, kalla, tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Kemuliaan dan kehinaan itu bukan diukur dari kekayaan, tapi diukur dari kepatuhan atau tidaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan efek buruk dari harta. Apa? Efek buruk dari harta. Jadi harta itu bisa berefek buruk, bisa berefek baik. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-17, tentang dampak buruk dari harta, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal la tukrimunal yatim. Orang yang terjangkiti perasaan pelit, maka dia tidak akan memuliakan anak yatim. Kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana harta bisa membuat perilaku perbuatan seseorang tercela ketika dia tidak mau memuliakan anak yatim, maka di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang ke-18, Allah menjelaskan bagaimana harta akan membuat perkataan seseorang menjadi tercela. Kalau ayat yang sebelumnya perbuatan. Kalau ayat yang akan kita pelajari malam ini apa? Perkataan.
bagaimana dahsyatnya efek dari harta. Efek dari harta bisa membuat seseorang perbuatannya rusak dan bisa membuat seseorang perkataannya juga rusak. Perbuatan rusak contohnya tidak mau memuliakan anak yatim. Perkataannya rusak contohnya adalah apa yang akan kita baca dalam ayat yang ke-18, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian juga tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi perilaku buruk atau tutur kata yang buruk adalah tidak mau menganjurkan. Menganjurkan itu pakai apa? Pakai lisan. Lisannya rusak. Sebagaimana perbuatan rusak, lisannya juga rusak. Rusak lisan bagaimana? Ketika lisannya ini terasa berat untuk menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin. Kalau menganjurkan orang lain saja nggak mau, apalagi dia sendiri yang ngasih makan orang miskin. Berat mana? Ngajak, itu loh ada orang perlu dikasih makan. Sama kita ngeluarkan dari harta kita sendiri. Lebih ringan mana sebenarnya? Ngajak. Modal apa? Modal itu gitu. Yaitu mulut kita nih ngomong. Seringan ini tidak dilakukan, apalagi yang lebih berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan sampel bagaimana sangat parahnya orang-orang kalau sudah terlanjur cinta buta kepada harta. Kalau sudah terlanjur menjadi budak dunia, menganjurkan saja dengan mulutnya itu nggak mau. Mungkin ya. Kenapa dia tidak mau anjurkan dengan mulutnya? Mungkin takut jadi senjata makan tuan. Gimana itu? Lah kok kita ini mau anjurkan orang, itu loh ada orang miskin gak dikasih makan. Lah kamu daripada jadi senjata makan Tuhan, mendingan diam saja. Subhanallah. Ada gak orang-orang yang terjangkiti sifat pelit seperti itu? Ada gak? Bukan ada ya, tapi banyak. Kira-kira di sini ada gak? Kayaknya dari wajah-wajahnya kayaknya loh. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Andaikan ada yang terjangkiti, ngobatinya gimana Ustaz? Jadi penyakit itu kan harus diobati. Penyakit itu bukan dikembangkan. Penyakit itu diobati. Makanya kemarin pengajian judulnya pelit kok dirawat. Pengajian Ahad pagi kemarin judulnya pelit kok dirawat. Jadi kalau kita memang punya sifat pelit itu jangan dirawat, tapi diobati. Salah satu trik yang disebutkan oleh para ulama kita untuk mengobati penyakit pelit harta ini adalah ingat akhirat. Apa? Ingat akhirat. Bahwa harta yang kita miliki ini bisa membantu kita di akhirat atau bisa sebaliknya membuat kita repot di akhirat. Harta yang kita miliki bagaikan pisau bermata dua. Bisa membantu perjalanan kita di akhirat, meringankan beban kita di akhirat, sehingga kita bisa terlindungi dari siksaan api neraka dengan harta yang kita miliki, atau sebaliknya
bisa membuat kita terjebloskan ke dalam neraka jahanam. Maka ingat hal tersebut. Ketika timbul perasaan pelit di dalam hati kita, ada orang miskin membutuhkan bantuan kita, ada orang fakir kelaparan, kemudian kita mau mengeluarkan makanan atau bantuan, hati ini terasa berat. Ingat bahwa keberadaan orang-orang miskin itu sebenarnya menguntungkan kita, bukan merugikan. Kalau nggak salah pada pengajian yang lalu kita telah sampaikan, nanti di akhir zaman orang itu bingung untuk bersedekah. Kenapa bingung? Karena nggak ada orang miskin. Jadi ada orang mau infak di akhir zaman nanti. Jadi di akhir zaman sebelum hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan membuka harta ini seluas-luasnya. Dunia ini akan dibuka seluas-luasnya, harta akan Allah turunkan sebanyak-banyaknya sehingga semua orang kaya. Pengen ketemu zaman gue apa ora? Sehingga ketika ada orang pengen infak, karena saking kayanya kan dia pengen infak, ternyata sampingnya kaya, sampai dia bingung, gak ada orang mau nerima infak. Hari ini kita sudah masuk zaman itu atau belum? Sekarang kita mau keluar infak itu insya Allah banyak yang siap untuk menerima. Jadi ketika banyak orang yang siap menerima infak kita harus bersyukur. Orang-orang miskin itu berjasa kepada kita. Itulah pola pikir yang harusnya kita bangun di dalam benak kita. Selama ini pola pikirnya, kenapa orang agak sulit untuk infak adalah dia pikir dia yang berjasa. Yang bikin orang-orang kaya kadang-kadang pelit itu, dia merasa dialah yang berjasa. Sejatinya yang berjasa kepada Anda itulah orang miskin. Karena dia kasih kesempatan kepada kita. Memberikan peluang pahala kepada kita. Ya, dua-duanya berjasa lah. Yang kaya ya berjasa, yang miskin ya berjasa. Tapi jangan sampai muncul pola pikir bahwa yang berjasa cuma orang kaya tok. Sehingga dia jual mahal. Butuh yang eneh gitu. Nabi SAW enggak seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, ibghuni ad-du'afa. Tolong bantu aku untuk menunjukkan di mana ada orang-orang lemah, ada orang fakir, ada orang miskin. Jadi Nabi SAW kalau ditunjui, kalau gak dikasih tahu, wahai Rasul tuh ada orang miskin di sana, beliau senang. Bahkan ketika nggak ada yang ngasih tahu, beliau minta kepada para sahabatnya, di mana ada orang miskin. Itu kan dibandingkan kita, gimana kalau kita? Aja gawe ruwet lah. Wa innamatun saruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian mendapatkan pertolongan dari Allah, kalian mendapatkan rezeki dari Allah, itu lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Orang miskin berjasa kepada orang kaya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini kata beliau hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Manusia-manusia yang senang menebarkan kasih sayang, manusia-manusia penyayang, maka dia akan disayang oleh yang maha penyayang. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah manusia-manusia yang akan disayang? Mereka adalah
siapakah manusia-manusia yang akan disayang oleh Allah? Mereka adalah manusia-manusia yang senang untuk menyebarkan kasih sayang. Kemudian Nabi SAW lanjutkan, irhamu man fil ard. Sayangilah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayang yang ada di langit. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama mengatakan, kalau kalian ingin merasakan bagaimana kasih sayang Allah, maka sayangilah sesama. Bagaimana? Kalau kalian ingin merasakan kasih sayang Allah, maka sayangilah sesama. Beliau tambahkan, bagaimana menyayangi sesama? Kata beliau, fakun rahiman li ghairika farhamil jahila bi'ilmika. Sayangilah orang yang jahil, yang tidak tahu dengan ilmumu. Ada orang tidak tahu, ya dikasih tahu. Kemudian kata beliau, wal faqira bimalika. Sayangilah orang yang fakir dengan apa? Hartamu. Wal kabira was saghira bisyafaqatika. Sayangilah orang-orang yang tua-tua dan yang kecil-kecil dengan kasih sayangmu. Ada bapak-bapak sudah tua, kesulitan untuk naik tangga, kesulitan untuk nyebrang, bantu. Ya. Itu adalah bagian dari menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Wal usata bida'watika. Dan sayangilah para pelaku maksiat. Masya Allah. Pelaku maksiat kok disayangi. Pelaku maksiat contohnya sing pada tuku nomor, sing pada mabok, apalagi anak-anak pang, ya, yang mungkin belum sholat. Sayangilah mereka bida'watika. Sayangi mereka dengan dakwahmu dan doamu. Sampai para pelaku maksiat pun sayangi. Wal bahaima bi'atfika. Dan sayangilah hewan-hewan dengan apa yang bisa engkau berikan kepada hewan-hewan tersebut. Maka siapapun yang ingin merasakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini. Sebab amalan yang paling dicintai oleh Allah, salah satunya adalah berbuat kasih sayang kepada orang lain. Pernah suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini menyampaikan beberapa pertanyaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi SAW, selain ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilallah, wahai Rasul, manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut, lalu dia bertanya lagi, ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Jadi pertanyaannya satu apa? Orang yang paling dicintai Allah. Yang kedua, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Setelah menjawab pertanyaan manusia yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah, Nabi SAW menjawab pertanyaan yang kedua. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bahagiakan hati seorang muslim. Apa? Bahagiakan hati seorang muslim. Bagaimana caranya? Membahagiakan hati seorang muslim gimana? Ketemu, senyum. Seneng gak jenengan kalau ketemu sama orang kemudian orang itu senyum? Seneng gak? Senyum. Ya. Walaupun kita tidak punya keperluan apa-apa dengan dia.
Banyak orang itu murah senyum kalau ada perlu. Kalau nggak ada perlu tuh Masya Allah. Ya, anak apa ngeneh? Dia nggak ada perlu. Tapi kalau ada perlu, ahlan wa sahlan. Apa ahlan wa sahlan apa ya? Sugeng rawuh. Ya. Karena ada perlu. Ya. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Membahagiakan seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Atau seorang muslim ditimpa dengan musibah, engkau bantu dia. Au taqdi anhu dainan. Atau saudaramu sesama muslim itu punya utang, engkau bantu untuk melunasinya. Kalau utangnya sama kita gimana Ustaz? Ya tergantung. Jadi kalau jenengan melihat ini orangnya ini mampu, ya ditagih. Ya. Kalau orang ini mampu cuman saat itu belum punya duit, diapakan? Diundur. Kalau ternyata orang ini tidak mampu babar blas, diapakan? Diampuni. Ya, diputihkan. Ya. Kalau memang dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, tapi memang sukanya ngundur-ngundur, ya ini harus dikasih pelajaran. Ya. Harus dikasih pelajaran. Kemudian kata Nabi SAW, au tatrudu anhu ju'an. Ini yang perlu kita garis bawahi. Atau engkau hilangkan rasa lapar dari dirinya. Jadi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, ada orang kelaparan, kita kasih makan sampai laparnya hilang. Makanya kalau ada orang datang, Pak, kulo dereng maem pinten dinten, wah itu kesempatan emas untuk mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh ngelobu loh. Suudzon. Apa? Suudzon. Jenengan tahu dia bohong atau tidak, coba kasih makanan. Dimakan apa enggak gitu loh. Jadi wong Anda belum ngasih makanan sama dia, Anda sudah memvonis bohong, gimana? Kasih dulu dia makan, coba lihat makannya lahap atau tidak. Sepiring entong, wah kayaknya perlu ditambahi lagi. Gitu ya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kamu hilangkan kelaparan dari seorang muslim. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Makanya Islam itu mengajarkan kita untuk menebarkan kasih sayang. Islam adalah agama kasih sayang. Pertama kali Nabi SAW datang ke kota Madinah saat beliau hijrah dari mana? Dari Mekah. Perhatikan baik-baik. Momen pertama Nabi SAW ketemu dengan masyarakat Madinah. Momen pertama beliau ketemu dengan masyarakat Madinah. Apa pesan yang beliau sampaikan? Pesan pertama berarti kan pesan yang sangat penting. Nabi SAW sampai ke kota Madinah sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat yang saat itu belum masuk Islam. Ada yang tahu? Seorang Yahudi. Siapa? Siapa? Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Orang Yahudi kok jenenge Abdullah ya. Abdullah bin Salam. Beliau saat itu belum masuk Islam. Dan beliau tinggalnya di mana? Di Madinah. Karena di Madinah itu masyarakatnya heterogen. Masyarakatnya majemuk. Ada kaum musyrikin, ada kaum muslimin, ada kaum siapa tadi? Yahudi. Berita tentang akan datangnya Nabi SAW ke kota Madinah itu sudah tersebar berhari-hari sebelum datangnya Nabi SAW ke Madinah.
Sehingga yang penasaran itu bukan cuma kaum muslimin. Orang Yahudi pun penasaran. Salah satu yang penasaran siapa? Abdullah bin Salam. Sehingga beliau bergabung bersama kaum muslimin menunggu kedatangan Nabi SAW. Beliau bercerita, "Lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinatan jafala an-nasu ilaihi." Ketika Nabi SAW datang masuk ke kota Madinah, masyarakat berbondong-bondong untuk menyambut beliau. Wa qila qadima Rasulullah SAW. Orang-orang mereka pada berteriak-teriak, Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW datang. Faji'tu fin nasi li'anzura ilaihi. Maka aku pun ikut bergabung dengan orang-orang untuk melihat seperti apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin. Begitu aku lihat muka Nabi SAW, aku langsung bisa menilai, aku bisa langsung merasakan bahwa wajah ini bukan wajah pendusta. Ini wajahnya orang yang baik. Wajahnya orang yang jujur. Orang yang jujur itu bisa diraba dari apanya? Dari raut mukanya. Kayak apa Ustaz? Putih, apa? Ya orang mesti putih. Ireng ya bisa jujur. Ya. Jadi yang namanya bercahaya itu tidak harus putih. Makanya yang nuwun sewu kulitnya kurang putih. Ini bahasa halusnya. Yang kulitnya kurang putih itu nggak usah minder. Ya. Jadi bukan diukur dari itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya ke wajah seseorang dengan ketaatannya, dengan kejujurannya. Dan itu bisa ditangkap, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Salah satunya adalah apa yang dirasakan oleh Abdullah bin Salam ketika melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala. Kalimat yang pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Setelah beliau sampaikan seperti itu, setelah beliau panggil wahai para manusia, orang-orang semuanya pada mendengar. Nabi SAW sampaikan 3 pesan. Pesan yang pertama apa kata beliau? Afshus salam. Tebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan. Ini kan cocok dengan ayat yang sedang kita pelajari hari ini. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan kepada orang lain. Wa sallu wan nasu niyam. Salat malamlah ketika kebanyakan orang sedang pada tidur. Kemudian apa ganjarannya? Tadkhulunal jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan seorang muslim adalah seorang yang menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Salatnya iya, kasih makannya juga iya, salamnya juga iya. Jangan sampai timpang di dalam berislam. Ada orang yang Masya Allah tahajudnya mempeng, tapi medite yang mempeng. Ada orang yang sangat dermawan, tapi gak sholat. Ketimpangan seperti ini gak diterima di dalam Islam. Islam itu mengajarkan kita agar baik dengan sesama dan juga menjaga hubungan baik dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh beliau. Ustaz, kasih makan ini bentuknya apa Ustaz? Makanan. Ya, bisa bentuknya nasi, makanan pokok. Bisa bentuknya makanan ringan. Makan ringan itu apa? Ya enggak mesti kerupuk. Bisa apa? Mendoan, bakwan, gitu. Makanan kecil maksudnya. Atau bisa juga bentuknya air. Air apa? Air minum. Ini yang kadang-kadang orang tidak masa sih ngasih minum? Iya ngasih minum. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Awsat, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi, seorang sahabat Rasul namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada suatu hari beliau datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwuffiyat wa lam tusi." Wahai Rasul, ibuku wafat dan tidak menyampaikan wasiat apa-apa. Ibunya siapa tadi? Sa'ad meninggal dunia belum sempat beri wasiat. Afayan fa'uha in atasaddaqu anha. Apakah kira-kira kalau aku bersedekah atas nama beliau, sedekah ini akan bermanfaat buat beliau? Nek bahasane wong siki pahalane gutul apa ora gitu. Apakah pahalanya sampai kepada ibuku? Padahal ibuku nggak pernah berwasiat, nggak pernah pesen. Ya, nanti tolong ya, ini tanah separuh buat wakaf. Nggak pernah pesen seperti itu. Nggak pernah berwasiat sebelum meninggalnya. Nah, kalau aku berinisiatif bersedekah atas nama ibuku, apakah kira-kira bermanfaat? Pahalanya akan sampai kepada beliau? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya, wa 'alaika bil ma'i." Ya, dan prioritaskanlah sedekah berupa air. Sedekah berupa apa? Air. Makanya di antara yang disedekahkan oleh Sa'ad selain kebun beliau yang subur, yang penuh dengan buah-buahan, di situ ada sumur yang airnya sangat jernih. Jadi kalau kita punya air, sumurnya tangganya apa? Sat. Kok kemudian tetangga itu pada datang ke rumah kita? Aja, kok tulis sat. Mungkin masih mengalirnya sumur Anda itu peluang yang Allah berikan kepada Anda untuk bersedekah. Sedekah apa tadi? Air. Lu jenengan sumure gue ngalir, bayar apa ora sih? Wong Anda juga nggak bayar kok. Ustaz bayar Ustaz. Ya ora apa-apa. Sedekah. Atau kita punya akses air, kasih air itu kepada orang lain kalau memang mereka membutuhkan. Kalau sedekah dengan air itu bukan merupakan amalan yang mulia, Nabi SAW tidak akan menjelaskan kepada Sa'ad supaya memprioritaskan sedekah air. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, "Alaika bil ma'i," prioritaskan sedekah berupa air. Itu menunjukkan bahwa sedekah dengan air adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Ustaz, sumure tanggane kabehan wis bukan sat, apa namanya? Sudah penuh Ustaz. Ya sudah, air minum. Kalau di Saudi, ya, kami terutama yang mungkin pernah haji juga melihat di pinggir-pinggir jalan, apalagi di Mina, di Arafah, di Muzdalifah,
Itu di pinggir-pinggir jalan itu ada keran air minum. Keran air minum. Tinggal dipecet, set. Sudah apa? Keluar air. Siap minum. Itu kalau di tempat-tempat ibadah. Di perumahan-perumahan banyak orang-orang yang bikin kayak kulkas gede. Segini kulkasnya. Kulkas pendingin air. Kulkas pendingin air ditaruh di depan rumahnya. Tinggal buka keran saja, siapa yang pengen minum mau ngisi galon. Jangan bakul galon payu kan. Ya payu sih payu ada tetap ya, enggak usah khawatir ya. Silakan ambil di masjid, Masya Allah ya. Air mineral itu sudah blul semuanya naruh di masjid. Enggak cuma air mineral, susu ada, jus ada, mau apa? Jus nanas, jus melon, jus ini ada. Ya Allah, tinggal buka kulkas saja. Gue orang bayar gue. Aja dari ngelebokakan koin gitu. Enggak. Orang mungkin belum tahu. Ya Allah, memang itu adalah sebuah amal saleh yang dianjurkan di dalam agama kita. Air mineral itu kan cuma berapa? Yang gelas berapa harganya kalau satuan? 500 subhanallah. Yang botol? Berapa? 3.000? Enggak, yang botol 1.500. Ya Allah subhanallah. Kalau memang tidak bisa secara banyak, secara rutin, sudahlah hari ini saya naruh 1 kardus misalnya. 1 kardus di situ, siapa yang mau ngambil silahkan. Orang datang ke masjid, haus-haus, siang-siang minum, sholatnya tenang, baca Al-Qur'annya lancar, coba pahalanya. Walaupun air itu dia minum, kemudian dia tidak gunakan mulutnya untuk baca Quran, jenengan sudah dapat pahala. Apalagi sudah jenengan dapat pahala ngasih minum, dapat pahala juga dia baca Quran. Ya. Siapa ustadz yang kita kasih makan? Kalau tadi kan apa bentuk? Siapa yang kasih makan? Pertama kali kasih makan orang-orang yang wajib kita kasih makan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita. Ya. Jadi ketika turun perintah atau ketika kita membaca anjuran untuk kasih makan, sebelum kita mikirin yang jauh-jauh, mikirin yang dekat terlebih dahulu. Siapa? Anak istri, orang tua. Makanya kalau jenengan diendongi, kalau jenengan ditempati sama orang tua jenengan ikut makan di situ, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan, "Ki nganti kapan ki nang kene?" Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kalau ada anak di apa? Ditempati rumahnya oleh orang tuanya, makan di situ, minum di situ, tidur di situ, kemudian dia mengeluh. Ki wis jatah wis seminggu lu. Kok gantian anak sih nomor ini? Kalau sampai seperti itu tuh musibah. Musibah. Seharusnya Anda itu, ya Allah, kok cuma seminggu Bu? Kok cuma seminggu Pak? Enggak seterusnya saja. Saya kan pernah ceritakan ya. Ada kakak beradik di Saudi itu berkasus di pengadilan karena rebutan hak merawat orang tua. Kakak adik di mana? Di Saudi sampai masuk ke pengadilan karena rebutan hak mengasuh orang tua. Pengadilan ini kalau nggak salah kakaknya yang kalah, naik banding. Pengadilan ini kalah lagi, naik banding lagi, kalah lagi, naik banding lagi, sampai Mahkamah Agung mungkin istilah kalau kita di negeri kita.
Sampai di Mahkamah Agung kemudian hakimnya ini kan bingung untuk memutuskan. Karena ibunya ini, kakaknya ini tinggalnya di kampung. Dan kakaknya sayang banget, dia ekonominya biasa. Sedangkan adiknya tinggalnya di kota. Ekonominya lebih mapan. Dan selama ini sudah tinggal bersama kakaknya. Si adik ini pengen, gantian lah. Jangan kamu terus, gantian aku yang merawat. Kakaknya nggak terima. Nah itu akhirnya masuk ke pengadilan. Sampai di tingkat yang tertinggi. Kemudian hakim itu bingung untuk memutuskan. Akhirnya tanya kepada ibunya. Bu, gimana? Kamu pengen tinggal sama siapa? Kata ibunya, anakku yang kecil ini, adik ini adalah mata kananku. Sedangkan anakku yang lebih besar inilah mata kiriku. Hakim itu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ibu tersebut, dia langsung paham bahwa ibunya ini pengen tinggal bersama si adik. Karena ibunya ini mengumpamakan si adik itu dengan mata kanan, sedangkan si kakak ini dengan mata kiri. Ini bahasa apa? Bahasa kiasan. Ya. Karena ibu ini nggak ingin menyakiti hati si anak yang lebih tua gitu. Akhirnya hakim itu memutuskan ibu ini bersama dengan si adik. Karena hakim juga punya pertimbangan lain, ibunya ini sudah tua, sudah lanjut usia, butuh pengobatan ketika sakit, sedangkan fasilitas lebih lengkap di mana? Lebih lengkap di kota dibandingkan di pedesaan. Begitulah jemaah yang kami hormati. Jadi musibah kalau seandainya kita ini merasa berat untuk memberi makan kepada orang tua kita sendiri. Ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Mereka sudah kasih makan kita berapa tahun. Sekarang saatnya kita kasih makan kepada mereka. Kalau sudah buat orang tua, apalagi masalah-masalah makan, sesuatu yang sifatnya primer, gak usah hitung-hitungan. Para sahabat dahulu, kalau gak salah Jabir, pernah suatu saat ibunya itu pengen bung, isinya dari pohon apa? Kurma. Dan saat itu pohon kurma sedang mahal-mahalnya. Maka kemudian beliau membeli pohon kurma yang terbaik. Saya lupa sekian ribu dinar atau dirham gitu. Sekian puluh juta. Atau sekian mungkin ratus juta. Satu pohon itu dibeli. Setelah dibeli langsung ditebang sama beliau. Langsung ditebang. Untuk diambil apanya? Bungnya. Untuk diambil tengahnya itu. Untuk diambil tengahnya itu buat kasih kepada siapa? Ibunya. Orang-orang pada heran. Wahai Jabir. Atau Jarir atau Jabir. Wahai Jabir. Kamu beli pohon untuk kamu tebang. Sedangkan ini pohon mahal sekali. Kata beliau. Apapun yang diminta oleh orang tuaku. Selama aku bisa berikan. Aku akan berikan. Berikan apa yang terbaik yang kita miliki buat orang tua kita. Itu adalah ibadah yang sangat mulia. Kalau kasih makan kepada fakir miskin yang bukan apa-apanya kita saja berpahala, apalagi kasih makan kepada manusia yang paling berjasa kepada kita. Jadi pola pikirnya seperti itu. Jangan sampai kita rajin infak ke sana-sana, sedangkan orang tua kita sendiri tinggal di rumah kita merasa keberatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.